Shalom, salam jumpa sahabat-sahabat Kristus dimanapun berada. Sangat senang menyapa Anda dan saat ini bersama saya dalam program Voice of the Bowling seri Iman Kristen. Tema kita kali ini tidak seperti lazimnya saya membawa renungan maupun motivasi, tapi lebih kepada satu tanggapan, respon terhadap berita mengenai kembalinya Nania memeluk agama Muslim. Karena memang sebelumnya dia seorang Muslim berdarah Pakistan Jawa, tapi pada waktu itu tahun 2009 dia pernah memeluk agama Kristen dalam artian mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun beberapa hari belakangan ini ada berita yang beredar dia kembali menjadi seorang Muslim di bawah bimbingan salah satu Ustadz kondang Aba Gus Mitfah. Nah, singkat cerita awal mula dia memeluk agama Kristen bermula dari seorang sahabat bernamanya Dede bermain ke rumahnya seusai pulang ibadah karena bertepatan hari Minggu. Setelah di rumah Nania mereka ngobrol sebagai seorang sahabat, kemudian teman ini pulang tapi Alkitabnya ketinggalan di rumah Nania. Dan berawal dari iseng, Nania ini kan penasaran dan dia iseng membuka Alkitab, menemukan sebuah tulisan bahwa kita patut percaya bahwa Yesus itu benar-benar ada. Di hari yang sama pada jam 11 malam dia tidur dan besoknya jam 1 subuh dia bangun untuk melakukan sholat tahajud. Dia agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Biasanya dia tidak terganggu dengan cerita-cerita sebelum dia berdoa atau tidur, tapi dia sangat terganggu dengan tulisan itu bahwa kita patut percaya bahwa Yesus itu benar-benar ada. Akhirnya dia berdoa dalam sholat tahajud bahwa, ya Allah, jika Yesus itu ada, tunjukkan kepada saya. Dia tidur, kemudian jam 2 dia terbangun dan mendengar ada ketukan pintu 3 kali di pintu kamarnya. Dan dia melihat bahwa ada cahaya dari tembok kamar di pojok yang begitu luar biasa, dari kecil menjadi besar, dan ada sosok wajah yang luar biasa yang dia tidak pernah lihat sebelumnya, ganteng, tinggi. Ya sebagai seorang wanita normal kagum dengan pria ganteng tentunya. Dia melihat dia senyum, ada rasa seperti welcome, menerima dia begitu. Ada rasa nyaman dari sorot matanya, dia melihat rasa nyaman. Dan kemudian dia menyimpan menyimpan pengalaman spiritual ini selama beberapa tahun, dan kemudian dia bercerita kepada seorang sahabatnya, dan sahabatnya bertanya, ya bagaimana perasaan kamu? Ya sahabat ini mendorong dia untuk melayani, dan Nania ini kan latar belakang Muslim pada waktu itu. Jadi dia tidak tahu bagaimana apa itu pelayanan. Dan seorang sahabat bilang, kamu kan punya suara yang bagus, talenta yang dikasih Tuhan luar biasa, dengan suara yang luar biasa. Kamu bisa gunakan itu dengan melayani Tuhan. Teman ini kasih satu VCD dan dia belajar lagu dari VCD itu. Ada sebuah lagu yang dia sangat suka, yaitu Bagai Raja Wali. Lagu itu dia hafal dan setiap kali dia nyanyi lagu itu sepertinya dia merasa terangkat. Dia merasa seperti hal yang berbeda, sangat luar biasa ketika dia menyanyi lagu itu terus. Dan tibanya pertama kali dia menyanyi lagu di sebuah gereja, dia bersaksi. Dia menyanyi lagu itu Bagai Raja Wali. Dia awalnya mau nyanyi itu bingung, takutnya orang tuanya tahu dia masuk Kristen, takutnya pokoknya banyak hal yang membuat dia bingung. Tapi dia akhirnya memberanikan diri untuk bersaksi menyanyi lagu ini dalam sebuah ibadat yang tidak disampaikan. Dan saat dia menyanyi lagu itu, lagi bingung mau nyanyi lagu itu, ada suara, Nania, ini adalah jalanmu,
ini adalah keluargamu. Nah, kalimat itu yang meyakinkan dia untuk bernyanyi, dan setelah nyanyi dia keluar, dia pamit pulang, keluar dari lewat pintu keluar, ada seorang anak kecil dan samparin, tante Nania, tadi tante nyanyi itu saya melihat ada sosok Yesus yang memeluk tante. Nania, ini di mana kamu lihat? Tadi tante nyanyi di depan. Nania ini dirasa seperti lututnya itu seperti tidak bisa kuat berdiri lagi, rasa bagaimana ya, merasa sebuah terharu, kebahagiaan, dan rasa gemetaran semua bercampur lah. Dan singkat cerita, ada banyak sekali macam pengalaman-pengalaman spiritual dan dalam kesaksian bahwa sebelumnya dia ada seorang wanita yang taat dalam menjalankan agamanya, menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan sunnah maupun tidak sunnah, wajib maupun tidak wajib, semua dijalankan dengan baik dalam setiap kesaksiannya. Dan dia selalu berkata bahwa apapun situasi tidak akan mengubah imannya kepada Yesus. Selama 13 tahun dia bersaksi, dia melayani Tuhan lewat pujiannya. Dan saya juga pernah melihat langsung dia menyanyi dalam sebuah acara. Kami ada kegiatan penggalangan dana dari salah satu gereja di daerah Cibubur. Waktu itu saya juga ada. Dan saya pernah melihat langsung orangnya dan mendengar langsung dia bernyanyi. Tapi hari ini kita mendengar bahwa dia sudah kembali menjadi seorang muslim. Seperti tadi saya katakan, di bawah bimbingan salah satu Ustadz Kondang, Abagus Mitfah. Bagaimana respon kita sebagai orang Kristen? Ya respon kita ya biasa saja. Kenapa biasa? Karena soal pindah agama dari Kristen ke agama lain ke Kristen, itu hal yang biasa terjadi di negeri ini. Jangankan Nania, mau pendeta besar sekalipun, pendeta yang terkenal sekalipun dia mau pindah, ya pindah aja. Karena tidak akan mengubah kebenaran Tuhan hanya karena seseorang pindah keyakinan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang mau datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini prinsip dasar. Banyak orang mengajarkan jalan, kebenaran, dan mengajarkan kehidupan setelah kematian. Tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau mau ke surga, saya jalannya. Kalau Anda ingin dibenarkan, lah akulah yang bisa membenarkanmu. Dan saya adalah kehidupan, yang memberikan kehidupan bagi orang yang mati. Dan tidak ada seorang yang datang kepada Bapa dalam artian surga kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 15 ayat 25 pun Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Yesus tidak berkata barang siapa percaya kepada Tuhan. Barang siapa percaya kepada pengajaran dan pernyataan ini tidak pernah diucapkan oleh siapapun di dunia ini. Dan hanya Yesus yang berkata barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Berarti barang siapa tidak percaya kepada Yesus walaupun dia masih hidup, ya dia adalah golongan orang-orang yang mati. Kalau kita merujuk pada ayat ini. Jadi siapapun mau pindah agama dari Kristen ke agama lain ke Kristen, ya itu soal biasa. Jangan kita tanggapi terlalu berlebihan seolah-olah mereka itu yang menjadi penentu keimanan kita kepada Tuhan. Jangan. Dan saya berani mengatakan malaikat sekalipun turun dari langit dan berkata, Alkitab tidak benar, saya akan tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengimani Alkitab sebagai salah satu firman, satu-satunya firman tertulis, bukan salah satu. Kita punya dasar yang kuat terhadap kebenaran dalam Kristus. Mau bumi yang goncang sekalipun, mau langit yang goncang, iman kita sekali Yesus, tetap Yesus, tidak akan pernah goyah. Jadi kalau untuk mau menanggapi soal pindah agama, Nania maupun siapapun, mau dia pendeta, mau dia siapapun mau pindah keyakinan, itu pilihan dan dilindungi undang-undang. Dan itu hak untuk setiap orang menentukan pilihan.
termasuk dia mau memilih nikah dengan siapa, mau kerja di mana, mau tinggal di mana, dan yang sangat privasi adalah dia menentukan pilihan untuk memeluk agama apa. Di tanggapan kita hanya biasa saja, karena apapun yang terjadi, mau orang mau pindah agama, mau langit mau goncang, mau bumi mau goncang, tidak akan mengubah kebenaran Alkitab. Sahabat-sahabat Kristus dimanapun berada, pegang teguh kebenaran Tuhan dalam Yesus Kristus, karena tidak lama lagi Yesus datang menyebut kita di awan-awan hidup bersamanya selama-lamanya di dalam surga. Dunia boleh goncang, orang-orang boleh berubah, mungkin banyak orang tadinya setia melayani Tuhan tapi kemudian berubah. Tidak usah terpengaruh. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jika video ini menginspirasi dan memberkati, dukung channel ini dengan berikan like, comment, subscribe, and share kepada sahabat-sahabat Kristus yang lain. Semoga video ini menjadi berkat buat banyak orang. Bersama saya Darling, Darius Boling. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.